Karena dia telah menyangsarakan kita semua. Iya betul Nyai. Iya benar. Coba kalian bayangkan, ini benar-benar tidak adil. Mentang-mentang Amuk Marugul itu ada hubungan darah dengan keluarga Siliwangi, maka Prabu Siliwangi tidak bisa menghukumnya. Betul Nyai, betul. Benar Nyai, benar. Lihat, Kembang. Warga berbondong-bondong menuju istana. Mau apa mereka? Bagaimana kalau kita langsung menanyakannya? Betul sekali. Tapi kita harus merubah diri dulu. Maaf, Kisana. Kalian semua mau kemana? Kelihatannya buru-buru sekali. Maaf Nyai, kami mau ke istana menghadiri syukuran. Pesta. Pesta apa Kisana? Syukuran karena Nyai Ratu Kentrik Manik sudah kembali sembuh. Memangnya Nyai berdua siapa ya? Dan dari mana? Kok tidak tahu kalau di istana ada pesta? Aku Sutarsi dan ini saudaraku. Kami dari kampung seberang, kampung Cipete. Oh, pantas saja Nyai orang jauh ya. Iya. Terima kasih Kisana. Rasanya kami berdua ingin datang ke pesta itu. Apa boleh kami berdua gabung? Boleh atuh Nyai. Mari Nyai, silakan. Terima kasih. Silakan. Lihat, Kembang. Amuk Marugul ikut hadir dalam keluarga kerajaan. Benar sekali, Nyai. Waktunya kita membuat kekacauan. Sekarang, waktunya kita menghasut para warga. Baik, Kembang. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Rai, di mana Nanda Surawisesa? Tadi masih berada di kamarnya, Kakak. Kisana, bukankah di sebelah Prabu Siliwangi itu adalah Amuk Marugul? Iya, benar Nyai. Aku benar-benar kecewa terhadap Siliwangi. Amuk Marugul itu adalah penjahat perang. Seharusnya dia itu ada di penjara. Karena dia telah menyangsarakan kita semua. Iya betul Nyai. Iya benar. Coba kalian bayangkan, ini benar-benar tidak adil. Mentang-mentang Amuk Marugul itu ada hubungan darah dengan keluarga Siliwangi, maka Prabu Siliwangi tidak bisa menghukumnya. Betul Nyai, betul. Benar Nyai, benar. Kalau begitu, kita permalukan saja Amuk Marugul. Kita harus teriaki dia. Gantung Amuk Marugul. Gantung Amuk Marugul. Ada apa, Bibi? Warga tidak suka Prabu Amuk Marugul dibebaskan, Raden. Ayo, berbahaya di luar sana. Mari kita masuk. Mari, Bibi. Rai, putra putriku,
Ayo kita masuk ke istana. Ayo, ayo. Raka, sebaiknya kita semua kembali masuk ke dalam istana. Saudaraku Mangboda, Hamba Gusti Prabu. Senopati Wisnu Aji, Hamba Gusti Prabu. dampingi Raka Amukmarugul. Baik. Lihat Kembang, kita berhasil menghasut mereka. Rasanya aku senang sekali, Nyai. Lihatlah, seharusnya pesta itu berjalan menyenangkan. Tapi mereka harus menerima kekacauan. Saatnya kita pergi, Nyai. Kamu benar, Kembang. Benar-benar tidak adil. Padahal gara-gara Amukmarugul, semua warga yang tidak berdosa jadi korban perang. Sampurasun. Rampes. Maaf, Nyai, ada apa? Maaf, Kisanak. Sepertinya Kisanak sedang membicarakan pembicaraan yang sangat penting. Ada apa? Aku tidak menyangka Prabu Siliwangi bisa bertindak tidak adil seperti itu. Padahal kelihatannya Prabu Siliwangi sangat memperhatikan rakyatnya. Aku juga menyesalkan kejadian ini. Sebagai seorang raja, jika dia sudah terlihat tidak adil, maka rakyatnya juga tidak akan mungkin makmur. Benar, seharusnya kita harus memberontak ke kerajaan. Kita harus menurunkan Prabu Siliwangi dari tahtanya. Tapi sayangnya kita tidak mempunyai figur seorang pemimpin. Kalau aku boleh kasih saran, jika kalian semua ingin melakukan pemberontakan, bersiap-siaplah dari sekarang juga. Karena sebentar lagi menurut ramalan, seorang Satria Piningit pasti akan segera keluar. Hah? Satria Piningit? Dari mana Nyai tahu? Menurut guruku, jika Pajajaran sedang dalam keadaan kekacauan, maka seorang Satria Piningit akan segera muncul untuk menyelamatkan Pajajaran. Tapi apa benar tuh, Nyai? Bagaimana ciri-cirinya? Akan muncul sebuah pelangi di atas istana Pajajaran. Dan di atas pelangi itu akan berjalan seseorang. Dia adalah junjungan yang wajib kita dukung. Baik, Nyai. Tapi maaf sebelumnya, Kisanak. Kami berdua sedang terburu-buru. Ada urusan lain. Permisi. Iya, Silakan, Nyai. Nyai. Silakan, Nyai. Hati-hati di jalannya, Nyai. Sampurasun. Rampes. Aku benar-benar merasa dilecehkan oleh orang-orang Pajajaran. Aku yakin ini semua adalah rencana Siliwangi untuk mempermalukan aku. Awas kamu, Siliwangi. Aku akan balas semua perbuatanmu. Aku masih terluka. Tidak mungkin kalau bertarung melawan Siliwangi. Aku harus bersabar. Ya, dan berpura-pura baik pada Siliwangi. Dan aku harus meminta izin untuk pulang ke kerajaan besarku, Kerajaan Japura. Aku masih bingung. Apa maksudmu tadi bilang pada mereka? Bahwa suatu saat nanti akan muncul Satria Peningit. Aku sudah punya rencana yang sangat bagus, Kembang. Tenang saja. Nanti akan kusampaikan rencana itu kepada pamanku, Kiat Maja. Baiklah, aku setuju.
Ayo Kempa, sebaiknya sekarang kita segera pulang ke Gunung Garuga. Kerjaanmu sungguh bagus, Nyai. Kamu memang ponakanku. Aku bangga. Kamu pintar, Nyai. Tentu saja, Paman. Karena di dalam diriku dan diri Paman terdapat darah yang sama. Sekarang apa usulmu, Nyai? Seperti yang sudah aku ceritakan tadi, Paman. Aku sudah berhasil membuat warga Pajajaran memimpikan akan hadirnya seorang Satria Piningit. Dan melalui Satria Piningit palsu itulah, kita akan dengan mudah menghancurkan Siliwangi, musuh Paman itu. Usulmu memang bagus, Nyai. Aku sudah punya calon Satria Piningit palsu. Siapa dia, Paman? Dia. Ksatria Piningit. Tapak Wulung, kenapa harus dia? Kiat Maja. Dasar orang tua bodoh. Kenapa dia memilih Tapak Wulung, tapi bukan aku? Kalau saja aku mampu, pasti sudah aku hajar dia. Maaf, Rai. Barangkali kedatanganku kemari mengganggu Rai Prabu Siliwangi. Tidak, Raka. Justru aku ingin meminta maaf atas kejadian tadi. Kamu tidak bersalah, Rai. Aku memang pantas menerima semua perbuatan ini. Karena aku telah berbuat banyak salah kepadamu, Rai. Dan juga kepada rakyat Pajajaran, Rai. Terima kasih, Raka. Karena Raka sudah menyadari semua kesalahan Raka. Benar, Rai. Dan sekarang kedatanganku kemari untuk mohon pamit kepadamu, Rai. Sudah saatnya aku kembali ke kerajaan besarku, kerajaan Japura. Silahkan, Raka. Siliwangi, aku sekarang berpura-pura baik kepadamu. Tapi tunggu saatnya nanti, Siliwangi. Kamu akan merasakan lebih dari apa yang aku rasakan, Siliwangi.